Pada suatu hari yang gemilang, Raja Harun al-Rasyid mengadakan jamuan besar di balairung istana. Segala menteri, pejabat, panglima, dan orang-orang terhormat negeri Baghdad hadir berjejer, duduk dengan wajah yang dibuat-buat sopan, meski mata mereka terbelalak oleh hidangan nan lezat. Kambing panggang berlumur madu, roti hangat baru keluar dari tungku, serta kendi-kendi arak yang harum aromanya. Musik seruling dan rebana bergema. Pelayan-pelayan cantik hilir mudik membawa nampan perak. Balairung penuh cahaya lampu minyak. Keindahan istana kian semarak dengan gelak tawa tamu yang bersuka cita. Namun, di tengah kemeriahan itu, tibalah suatu kejadian yang tak pernah diduga siapapun. Perot! Seketika balairung sunyi. Suara kentut itu begitu nyaring, memecah keheningan bak guntur di langit cerah. Seisi ruangan membeku. Mata para tamu saling berpandangan. Beberapa orang menutup mulut menahan tawa. Ada yang pura-pura batuk. Ada pula yang pura-pura terkejut memandang ke arah langit-langit. Raja Harun al-Rasyid, yang tadinya tersenyum anggun di singgasananya, seketika wajahnya memerah bagai bara api. Dengan tangan gemetar, beliau meletakkan piala emasnya. Siapakah yang berani mencemarkan kehormatan balairungku dengan suara busuk itu? Suaranya menggema, membuat semua tamu menunduk. Tak seorang pun berani bersuara. Hanya keheningan yang menjawab. Suasana kian mencekam ketika bau samar mulai tercium, membuat beberapa pelayan menahan napas dan mengipas wajahnya dengan selendang. Raja semakin murka. Apakah di antara kalian tidak ada yang sanggup berterus terang? Barang siapa yang kentut tadi, segeralah mengaku, sebelum aku murka lebih hebat lagi. Namun semua tamu tetap bungkam. Menunduk seakan lantai marmer istana lebih menarik untuk dipandang ketimbang wajah sang raja. Diam-diam, ada yang menggigit bibir menahan tawa. Ada pula yang pucat pasi takut disangka bersalah. Tetapi satu hal pasti, tidak ada yang berani berkata jujur. Raja berdiri dengan wajah garang. Baiklah, bila tidak seorang pun mengaku, aku akan memanggil Abu Nawas. Biar ia yang mencari siapa pemilik kentut terkutuk itu. Dan siapapun yang terbukti, akan menerima hukuman yang setimpal. Kalimat itu membuat seisi balairung semakin kaku. Nama Abu Nawas yang terkenal licik namun cerdik seketika membuat jantung para tamu berdegup. Dan sejak hari itu, kisah kentut di balairung menjadi bahan bisik-bisik seluruh istana. Keesokan harinya, istana masih bergemuruh oleh kabar kentut misterius. Dari dapur hingga ke taman, dari ruang pengawal hingga ke kamar dayang, semua berbisik-bisik sambil menutup mulut, takut suaranya terdengar. Siapakah gerangan yang berani melepaskan bunyi tak sopan di hadapan Baginda? Bisik seorang pelayan. Entahlah, tapi baunya benar-benar mengguncang hidungku semalam. Jawab pelayan lain sambil ngibas-ngibaskan tangan seakan masih mencium jejaknya. Di ruang singgasana, Raja Harun al-Rasyid duduk dengan wajah masam. Semua menteri berbaris di hadapannya. Kaku bagaikan patung batu. Sang raja menatap satu persatu dengan tajam, seolah matanya mampu menembus isi hati mereka. Wahai para menteriku, ujar Baginda dengan suara berat. Apakah tiada seorang pun yang sudi mengaku? Kentut di balairung bukan hanya mengganggu jamuanku, tetapi mencoreng kehormatan istana. Adalah aib besar bila musuh negeri mendengar bahwa balairung raja bisa dipermalukan oleh suara busuk. Para menteri serentak menunduk makin dalam. Tak seorang pun berani membuka mulut. Beberapa di antara mereka wajahnya pucat. Sebagian lain keringat dingin mengalir. Raja menepuk sandaran singgasananya dengan keras. Cukup. Tiada gunanya kalian semua. Hanya ada satu orang yang sanggup mengungkap rahasia ini. Si cerdik Abu Nawas. Pengawal segera diperintah memanggilnya. Dan tak berapa lama, datanglah Abu Nawas dengan jubah lusuhnya. Wajahnya tenang meski semua mata menatap penuh harap dan curiga. Salam hormat hamba untuk Baginda yang mulia, ucap Abu Nawas sambil menunduk rendah. Raja menatapnya dengan mata menyala. Abu Nawas, engkau terkenal cerdik, licik, dan sukar dikalahkan dalam akal. Hari ini aku hendak menguji kepintaranmu. Carilah, siapakah pemilik kentut yang berani mempermalukan aku di hadapan tamu undangan? Bila engkau berhasil, engkau akan kuberi hadiah besar.
Tetapi bila gagal, kepalamu akan kugantung di gerbang istana sebagai pelajaran. Mendengar ancaman itu, semua orang menahan napas. Sebagian tersenyum simpul menunggu bagaimana Abu Nawas keluar dari jerat mustahil itu. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Matanya berbinar penuh teka-teki. Bibirnya perlahan tersenyum. "Baiklah, Tuanku Raja," katanya dengan suara mantap. "Hamba akan mencari pemilik kentut itu. Namun, bersiaplah, sebab jalan yang akan hamba tempuh mungkin membuat banyak orang terperangkap dalam malu dan tawa." Suasana balairung makin tegang. Sementara Raja tersenyum dingin. Maka dimulailah kisah besar Abu Nawas dalam perkara kentut yang mengguncang istana. Abu Nawas berdiri di tengah balairung dengan wajah tenang. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa tugas yang diberikan sang raja bukanlah perkara sepele. Bagaimana mungkin mencari siapa pemilik kentut yang bunyinya sudah hilang dan baunya sudah lenyap bersama angin? Raja Harun al-Rashid mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam. "Abu Nawas," ujar Baginda, "aku beri waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu, engkau harus kembali kepadaku dengan membawa bukti siapa pemilik kentut semalam. Ingat, jangan coba-coba mempermainkan aku, sebab aku tidak akan segan menghukum engkau." Seisi balairung terdiam, hanya terdengar desah napas yang tertahan. Para menteri menunduk, sebagian di antara mereka menggigit bibir. Takut Abu Nawas akan benar-benar menemukan pelakunya. Abu Nawas merapatkan tangannya di dada, lalu menunduk hormat. "Tuanku Raja yang mulia," katanya dengan suara tenang. "Memang bukan perkara mudah mencari asal suara yang sudah terbang bersama angin. Namun, hamba yakin setiap rahasia, betapapun tersembunyi, dapat terungkap bila akal dipakai dengan saksama." Raja mengangguk, separuh yakin, separuh curiga. "Baiklah," katanya. "Engkau boleh pergi. Tetapi ingat, 3 hari. Jika tidak, lehermu yang akan menjadi pengganti pemilik kentut itu." Maka keluarlah Abu Nawas dari istana dengan langkah perlahan. Di luar balairung, orang-orang berdesakan hendak melihat wajahnya. Ada yang berbisik, "Mampukah ia kali ini lolos dari murka raja?" Ada pula yang berkata, hanya Abu Nawas yang bisa membuat kentut jadi perkara besar. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan senyum tipis. Di kepalanya mulai berputar 1000 akal. Gumamnya. "Jika kentut bisa jadi perkara besar di istana, maka aku pun harus membuat akal yang lebih besar untuk menandinginya. Biarlah 3 hari ini kugunakan untuk menyusun siasat, agar raja tidak hanya terhibur, melainkan juga terperdaya." Dan demikianlah, Abu Nawas bersiap dengan tipu daya cerdiknya. 3 hari ke depan, Istana Baghdad akan menjadi panggung sandiwara terbesar yang pernah ia mainkan. Seusai menerima titah raja, Abu Nawas tidak langsung terburu-buru membuat kesimpulan. Ia tahu, perkara ini ibarat hendak menggenggam asap, mustahil dilakukan bila akal tidak diputar dengan tajam. Maka ia pun berkeliling istana, mulai dari dapur hingga ke halaman, menyelidiki dengan cara liciknya. Pertama-tama, ia mendatangi dapur istana. Para juru masak tengah sibuk menyiapkan hidangan. Abu Nawas pura-pura mencium aroma makanan, lalu berkata lantang, "Wah, baunya menusuk hidung. Mirip benar dengan bau yang semalam mengejutkan balairung. Apakah kalian para juru masak yang menjadi biang keroknya?" Para juru masak terperanjat, saling pandang, lalu serentak menggeleng dengan wajah pucat. "Demi Allah, bukan kami, Tuan Abu Nawas. Kami berada di dapur sepanjang malam. Tiada seorang pun yang masuk ke balairung." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu kalian selamat. Untuk sementara." Kemudian ia menuju ruang pengawal. Di sana para penjaga berdiri gagah. Tapi begitu melihat Abu Nawas, mereka menegang. "Hei, para pengawal gagah perkasa," kata Abu Nawas. "Bukankah kentut itu juga sejenis senjata? Ada bunyinya, ada baunya. Jangan-jangan di antara kalian ada yang meluncurkan senjata rahasia semalam." Para pengawal saling tuding dengan wajah panik. Ada yang buru-buru bersumpah, ada pula yang pura-pura batuk keras untuk mengalihkan perhatian. Namun tak seorang pun berani mengaku.
Tak berhenti di situ, Abu Nawas mendatangi pula para menteri. Ia duduk bersama mereka dengan wajah serius. "Wahai para menteri yang mulia," ucapnya, "kalian semua terbiasa memberi nasihat bijak pada raja. Namun semalam, ada nasihat berbunyi keras keluar dari tempat yang salah. Siapakah kiranya yang bijak dalam menyembunyikan perbuatan itu?" Para menteri langsung berkeringat dingin. Satu sama lain saling melirik, seolah hendak menebak siapa yang paling bersalah. Ada yang tersenyum kecut, ada yang menggoyang kaki gelisah. Abu Nawas sengaja menambahkan jebakan. Barang siapa yang kentut semalam, biasanya tidak akan tahan menahan tawa bila mendengar kata "perot", ujarnya sambil menirukan suara kentut dengan mulutnya. Sekonyong-konyong, seorang menteri terbahak keras sebelum buru-buru menutup mulutnya. Semua mata tertuju kepadanya. Wajahnya merah padam. Ia terbata-bata. "Bukan aku. Aku hanya teringat sesuatu yang lucu. Bukan aku yang kentut semalam." Abu Nawas menyipitkan mata, lalu menepuk bahu sang menteri. Baiklah. Aku belum yakin. Tapi kau sudah masuk dalam catatanku." Seisi istana semakin resah. Tiada seorang pun yang tenang. Semua merasa bisa jadi korban tudingan Abu Nawas. Dan justru itulah yang dikehendaki si cerdik, membuat orang-orang gentar dengan akalnya sebelum ia menyusun siasat terakhir. Sejak Abu Nawas mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan licik, suasana istana berubah mencekam. Tiada seorang pun yang bisa duduk dengan hati tenang. Bahkan tatkala mereka makan, rasa takut lebih kuat daripada rasa lapar. Para menteri yang semula saling bersaudara dalam tugas, kini mulai saling mencurigai. "Aku melihat engkau tersenyum tatkala Abu Nawas menirukan bunyi kentut itu," bisik seorang menteri pada kawannya. "Omong kosong. Justru engkaulah yang wajahnya merah padam semalam. Jelas-jelas engkau pelakunya," balas yang lain dengan nada sengit. Bisik-bisik itu menjalar seperti api menyambar jerami. Satu demi satu pejabat mulai melempar tuduhan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam menebar fitnah. Semua takut bila akhirnya Abu Nawas menunjuk mereka di hadapan raja. Di ruang pengawal pun tak kalah ricuh. "Pasti engkau yang kentut. Perutmu selalu berbunyi bila makan terlalu kenyang," tuding seorang prajurit. "Jangan main-main. Aku bahkan berpuasa semalam. Mana mungkin aku yang melakukannya?" sahut kawannya dengan wajah merah. Hingga akhirnya, beberapa pengawal saling berseteru hingga nyaris adu tinju, hanya dilerai oleh kepala jaga. Sementara itu, raja semakin gusar mendengar laporan bahwa keadaan istana menjadi kacau balau. Dengan wajah berkerut, ia berkata pada penasihatnya, "Bukannya rahasia terbongkar, justru istanaku jadi arena saling tuduh. Apakah Abu Nawas benar-benar mampu menyelesaikan perkara ini, ataukah ia hanya mempermainkan aku?" Penasihat hanya bisa menunduk, tak berani memberi jawaban. Abu Nawas, yang mendengar kegaduhan itu, tersenyum dalam hati. "Inilah yang kuharapkan," bisiknya. "Bila semua orang sudah saling menuduh, maka kebenaran sejati akan kian mustahil ditemukan. Dan di saat itulah akalku akan menjadi penentu, bukan bukti yang tak bisa digenggam." Namun, semakin lama ia menunda, semakin besar pula amarah raja. Hari kedua telah berlalu, dan besok adalah hari terakhir yang dijanjikan. Orang-orang di istana tidak bisa tidur nyenyak. Sebagian takut dituduh, sebagian takut rahasianya terbongkar, sebagian lagi bahkan berdoa agar Abu Nawas gagal, agar setidaknya kesalahannya tertutup oleh musibah yang lebih besar. Istana kini bagai genting yang nyaris pecah, tinggal menunggu pukulan terakhir dari Abu Nawas. Hari ketiga pun tiba. Balairung istana dipenuhi wajah-wajah tegang. Para menteri duduk dengan gelisah. Para pengawal berdiri kaku bagai patung. Para pelayan menunduk sambil berbisik-bisik. Semua menanti apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid masuk dengan langkah berat. Duduk di singgasananya, lalu berkata lantang, "Abu Nawas, hari ini adalah hari terakhir. Jika engkau gagal menunjukkan siapa pemilik kentut itu, maka engkau akan menebusnya dengan kepalamu sendiri." Seisi balairung bergetar mendengar ancaman itu. Abu Nawas melangkah maju dengan wajah penuh percaya diri. Jubahnya bergoyang ringan,
Matanya berkilat seakan ia tahu rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang semua orang dengan tajam satu persatu. "Wahai Tuanku Raja," ucap Abu Nawas dengan suara tenang namun jelas. "Hamba telah menyelidiki selama 3 hari penuh. Hamba telah mencium bau dari dapur hingga ke kamar pengawal. Hamba telah menanyai orang-orang dengan siasat halus. Dan akhirnya, hamba menemukan caranya." Balairung mendadak riuh. Semua orang saling pandang, sebagian menggigit bibir, sebagian menahan napas. Raja mencondongkan tubuhnya. "Katakan segera, siapakah orangnya?" Abu Nawas mengangkat tangan, menyuruh semua orang diam. "Tetapi sebelum hamba menyebut namanya, izinkan hamba membuat uji coba terakhir. Barang siapa yang kentut semalam, ia tidak akan mampu menahan wajahnya bila mendengar bunyinya ditirukan kembali." Maka dengan suara lantang, Abu Nawas menirukan bunyi kentut. Perot. Sekonyong-konyong, seisi balairung terguncang. Ada yang tersedak menahan tawa, ada yang terbahak, ada pula yang menutup wajah dengan tangan. Beberapa menteri hampir jatuh dari kursinya. Pengawal pun tak sanggup menjaga sikap gagah. Raja memandang heran, sementara Abu Nawas melangkah tenang di antara mereka. Ia menunjuk seorang menteri yang terbahak paling keras hingga matanya berair. "Nah, Tuanku Raja, lihatlah, inilah orangnya." Semua mata tertuju pada sang menteri. Wajahnya merah padam, ia tergagap. "Bukan aku, sungguh, aku hanya tak bisa menahan tawa." Suasana balairung makin gaduh. Orang-orang berbisik, ada yang percaya, ada yang menyangkal. Raja sendiri mulai goyah antara marah dan geli. Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku Raja, jika tuanku berkenan, biarlah hamba sampaikan kesimpulan terakhir, agar semua kegaduhan ini segera reda." Raja mengangguk, meski wajahnya masih tegang. "Baiklah, sampaikan, Abu Nawas. Inilah saatnya engkau membuktikan kepintaranmu." Maka seluruh istana pun menunggu dengan jantung berdebar. Apa yang akan dikatakan Abu Nawas? Seisi balairung menanti dengan napas tertahan. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas. Matanya berkilat menunggu jawaban terakhir. Para menteri gelisah, para pengawal menunduk, para pelayan bersembunyi di balik tirai. Semuanya menunggu saat penentuan. Abu Nawas berdiri tegak di tengah ruangan, lalu berkata dengan suara lantang namun tenang. "Wahai Tuanku Raja yang mulia, sesungguhnya hamba telah berusaha sekuat tenaga mencari siapa pemilik kentut semalam. Namun akhirnya hamba sadar, kentut bukanlah harta benda yang bisa ditandai, bukan pula wajah yang bisa dikenali. Kentut adalah makhluk gaib yang tidak bertuan. Ia keluar sekejap, lalu lenyap di bawah angin. Bila tuanku hendak menangkapnya, silakan tuanku tangkap ia yang kini sudah terbang ke langit. Bila tuanku hendak menghukumnya, silakan tuanku hukum bau yang kini telah sirna." Seisi balairung terdiam sejenak. Lalu, hahaha. Tawa pun meledak di mana-mana. Para menteri yang tadinya pucat kini terbahak sampai menepuk meja. Para pengawal tertawa sambil memukul perisai mereka. Bahkan para pelayan yang sembunyi di balik tirai pun tidak tahan menahan geli. Raja sendiri, yang semula duduk kaku dengan wajah garang, akhirnya tak kuasa menahan tawanya. Bahunya terguncang. Suaranya pecah memenuhi ruangan. "Hahaha, Abu Nawas, engkau memang licik. Mustahil orang bisa mencari pemilik kentut. Dan engkau telah mengubah amarahku menjadi gelak tawa." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba hanya ingin menyelamatkan istana dari fitnah dan saling tuduh, Tuanku. Sebab tiada guna memenjarakan angin yang sudah lepas. Tiada guna pula menghukum bau yang sudah sirna." Raja mengangguk sambil tersenyum puas. "Benar kata-katamu, Abu Nawas. Engkau telah menyelamatkan wajah istana ini dengan kecerdikanmu. Karena itu, aku hadiahkan kepadamu 1000 keping emas dan seekor kuda terbaik dari kandang kerajaan." Sorak-sorai memenuhi balairung. Nama Abu Nawas kembali harum, bukan hanya sebagai penipu ulung yang licik, melainkan sebagai orang bijak yang tahu kapan harus menjadikan perkara besar menjadi bahan tawa. Dan sejak hari itu,
Kisah kentut misterius di Balairung menjadi cerita yang tak henti-hentinya diceritakan rakyat Baghdad, dari pasar hingga kedai kopi. Semuanya tertawa bila mengingat bagaimana Abu Nawas membalikan murka raja menjadi gelak yang membahana.